mentari condong ke barat. Langit berubah jingga keemasan, menyapu pelan dedaunan yang bergoyang oleh semilir angin. Ardi, bocah yatim berusia 13 tahun, berjalan sendirian di antara ganggang sempit kampung. Di tangannya, ia memeluk erat kitab kecil bertuliskan huruf Arab yang baru saja ia baca di majelis ta'lim. Baju kokonya sedikit lusuh, namun wajahnya bersih dan damai. Tak ada yang menemani pulangnya hari itu, karena teman-teman santrinya sudah pulang lebih dulu. Suasana jalanan lengang. Hanya suara sepatu sandal Ardi yang beradu dengan aspal kering, dan satu dua suara ayam kampung yang mengorek tanah. Ardi memilih jalan pintas menuju rumahnya. Jalan itu jarang dilalui orang, apalagi menjelang maghrib. Di kiri kanan jalan tumbuh semak belukar dan pohon-pohon tua yang batangnya penuh lumut. Sesekali ia menengok ke belakang, merasa seperti diikuti bayangan. Tapi ia terus melangkah, meski kakinya mulai ragu. Di tikungan yang tertutup daun-daun lebat, Ardi mendengar suara orang berbicara pelan, seperti sedang tawar-menawar. Awalnya ia pikir itu orang kampung, tapi ada nada yang mencurigakan. Ia mendekat perlahan, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan. Dari balik batang pohon jati besar, Ardi mengintip. Pandangannya menangkap dua sosok. Salah satunya adalah pria berbaju preman dengan wajah gelisah. Ia menyerahkan kantong plastik hitam kecil kepada pria berseragam polisi. Yang membuat Ardi terkejut bukan hanya barang yang ditukar, tapi wajah sang polisi. Itu AKP Reza, perwira dari polsek yang sering datang ke masjid kampung. Tapi kini, ekspresinya bengis, penuh kecemasan, dan matanya sesekali melirik ke sekitar. Uang berpindah tangan, dan plastik itu segera diselipkan ke dalam saku jaket preman tersebut. Ardi terpaku. Tangan Ardi tanpa sengaja menginjak ranting kering. Suaranya memecah keheningan, kerak. Seketika itu juga, kedua pria menoleh tajam. Mata Reza langsung menatap Ardi. Wajahnya berubah panik lalu memerah. "Siapa di sana?" teriaknya. Ardi membalikkan badan dan lari sekuat tenaga. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak berani menoleh. Ia tahu, apa yang dilihatnya adalah hal besar dan berbahaya. Tapi langkah kecilnya tak sebanding dengan kecepatan Reza yang berlari memburunya. Reza melompat dan menjatuhkan Ardi ke tanah. Tanpa basa-basi, ia mencengkeram bahu bocah itu dan menyeretnya dengan kasar. Berani-beraninya ngintip urusan orang dewasa, desisnya. Ardi meronta, menangis, mencoba menjelaskan bahwa ia hanya lewat dan tidak mengerti apa-apa. Tapi amarah Reza sudah membakar logikanya. Ia membungkam mulut Ardi dengan kain, lalu memasukkannya ke dalam mobil dinasnya yang terparkir tak jauh dari tempat kejadian. Mesin meraung. Mobil itu melaju menembus senja, membawa Ardi ke arah yang tak ia ketahui, menuju teror yang tak layak diterima anak sekecil itu. Mobil berhenti mendadak di halaman belakang kantor polsek. Ardi diseret turun, langkahnya terseret di atas kerikil. Tak ada satupun petugas lain yang bertanya. Semua diam, seolah sudah terbiasa melihat perlakuan kasar itu. Reza membuka pintu ke ruang sempit yang temaram, lalu melemparkan tubuh kecil Ardi ke dalamnya. Pintu dikunci. Ardi terdiam dalam ketakutan. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar, dan matanya mencari cahaya di ruangan yang dingin itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya harapan kecil yang tersisa dalam benaknya. Semoga ini hanya mimpi buruk. Reza masuk beberapa menit kemudian, matanya merah dan napasnya berat. "Kau lihat apa tadi?" Suaranya berat, penuh ancaman. Ardi menggeleng panik, air matanya tak terbendung. Tapi Reza tak percaya. Ia menuduh Ardi sedang memata-matainya untuk orang lain. "Kau dikirim siapa?" bentaknya lagi, sambil menghantam meja hingga berbunyi keras. Ardi hanya bisa menutup telinga dan menggumamkan doa-doa kecil. Tapi doa-doa itu seolah mengambang di udara yang sesak oleh ketakutan. Tanpa belas kasihan, Reza menarik kerah baju Ardi dan menuduhnya membawa barang haram. Ardi tak mengerti apa-apa. Ia hanya bilang ia baru pulang dari mengaji. Tapi setiap bantahan justru membuat Reza semakin marah. Tamparan pertama mendarat. Lalu satu lagi. Sampai akhirnya, tubuh Ardi terhempas ke lantai, menangis tanpa suara. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar jelas di telinganya sendiri, kencang dan tak beraturan. Malam tiba. Lampu ruang tahanan tak pernah benar-benar menyala terang. Ardi dibiarkan sendirian, tanpa makanan, tanpa alas tidur. Tubuhnya terasa perih, tapi yang lebih menyakitkan adalah perasaan tak berdaya.
Ia tidak tahu mengapa dirinya diperlakukan seperti ini. Dalam hati, ia memanggil nama yang ia percaya bisa menyelamatkannya. Kiai. Kiai Tubiani, bisiknya. Harapan satu-satunya hanya kepada sosok yang selalu mengajarkan bahwa Allah tidak pernah tidur. Pagi menjelang. Udara dingin menyelinap melalui jeruji. Di luar, matahari mulai naik, menyinari halaman polsek yang kembali sibuk. Tapi suasana tiba-tiba berubah ketika seorang pria tua bersorban putih melangkah masuk ke lobi utama. Ia tak membawa siapapun, hanya tongkat kayu dan kitab kecil di tangannya. Setiap langkahnya menimbulkan bisik-bisik dari para petugas. Tak ada yang berani menegur. Dialah Kiai Tubiani, tokoh agama yang disegani bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena kewibawaannya yang menembus logika. Kiai Tubiani berdiri di depan meja penjagaan. Matanya menatap lurus ke arah petugas yang langsung gugup saat menyadari siapa yang datang. "Saya mencari santri saya, Ardi," ucapnya pelan namun mantap. Suaranya tak meninggi, namun penuh kuasa. Petugas itu menelan ludah, menatap ke arah dalam sejenak sebelum menjawab dengan suara ragu. "Dia, ditahan semalam, Kiai." Kiai Tubiani mengangguk pelan, lalu mengucapkan satu kalimat pendek, "Bawa saya ke dia." Tapi sebelum sang petugas bisa bergerak, AKP Reza muncul dari ruangannya, wajahnya masam. "Tidak ada urusan seorang kiai di sini. Santri Anda sedang dalam penyelidikan," katanya dengan nada menantang. Kiai Tubiani menatap Reza, dalam dan tajam. Tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang membuat lawan merasa terintimidasi. "Ardi hanya anak kecil yang baru pulang mengaji. Jika kalian menahannya, tentu ada bukti. Saya ingin melihatnya." Reza tersenyum sinis. "Urusan ini bukan urusan pesantren. Jangan ikut campur, Pak Kiai. Kalau Anda memaksa, bisa-bisa nasib Anda menyusul dia." Ancaman itu jatuh begitu saja di antara mereka, seperti pisau yang menancap di udara. Tapi Kiai Tubiani tak gentar. Ia melangkah lebih dekat, napasnya tetap tenang, tapi sorot matanya menyala seperti bara yang diam-diam membakar. Ketegangan makin memuncak. Reza mendekat dengan gerakan kasar dan cepat. Tangannya tiba-tiba mencabut pistol dari sarung pinggangnya dan menodongkan ke dada Kiai Tubiani. Suasana polsek sontak membeku. Para petugas lain yang menyaksikan hanya bisa menahan napas. Tak satu pun yang berani bergerak. "Pergi sekarang juga atau pelurunya akan bicara," desis Reza, matanya menyipit tajam. Tapi di hadapannya, Kiai Tubiani berdiri tegak, tak berkedip, seolah peluru itu tidak pernah bisa menyentuhnya. Tiba-tiba tubuh Reza kaku. Tangannya yang memegang pistol seperti tertahan di udara. Jari-jarinya tak bisa digerakkan. Nafasnya mulai tidak beraturan, matanya membelalak, seolah menyadari ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Apa ini?" gumamnya. Pistol itu tetap terarah, tapi tubuhnya membeku seperti patung. Para petugas yang melihat keanehan itu mulai panik. Beberapa hendak membantu, tapi kaki mereka seperti terpaku ke lantai. Hening menggantung tebal, seperti waktu berhenti sejenak. Dalam suasana yang membatu itu, Kiai Tubiani bicara dengan suara lembut namun terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan. "Saya tidak datang untuk merusak, hanya ingin membawa pulang santri saya yang difitnah. Anak itu tidak bersalah." Ia mendekat perlahan ke arah Reza. "Jangan gunakan seragammu untuk menutupi kejahatan. Jadilah pelindung rakyat, bukan penindas." Reza tak mampu berkata-kata. Matanya meneteskan air, entah karena takut, atau karena hatinya mulai disesaki rasa bersalah. Sementara itu, suasana kantor polsek masih sunyi, hanya gema suara Kiai yang mengalun seperti dentang kebenaran. Tanpa berkata lagi, Kiai Tubiani memutar tubuh dan berjalan perlahan ke arah ruang tahanan. Ajaibnya, tak satupun polisi yang menghalangi langkahnya. Mereka hanya menunduk diam, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memerintah mereka untuk membisu. Saat pintu ruang tahanan terbuka, cahaya dari luar memancar masuk, dan di dalamnya, Ardi menatap nanar. Wajahnya lebam, bajunya kotor, tapi matanya langsung berbinar ketika melihat sang Kiai. "Kiai," bisiknya lemah. Kiai Tubiani merunduk, membelai kepala Ardi dengan lembut. "Ayo, nak. Kita pulang," ucapnya. Tak ada perlawanan. Tak ada yang berani mencegah. Ketika mereka keluar dari ruang tahanan, semua mata polisi hanya bisa mengikuti langkah sang Kiai. Tapi yang membuat mereka takjub, bukan hanya keberaniannya,
melainkan kenyataan bahwa tubuh Kiai Tubiani perlahan memendar cahaya samar, seolah diselimuti cahaya halimun putih yang membuatnya nyaris tak kasat mata. Ardi berjalan di sampingnya, berpegangan pada jubah Kiai dengan langkah yang masih limbung. Mereka keluar melewati lobi, dan anehnya, para polisi yang berjaga tak melihat mereka, seolah mereka lenyap dari pandangan. Hanya ketenangan yang tersisa. Keesokan harinya, berita tentang keributan malam itu sampai ke telinga Kapolsek. Ia datang pagi-pagi, memeriksa seluruh laporan dan rekaman CCTV. Tapi anehnya, sebagian rekaman rusak, gelap, hanya terdengar suara bisikan samar yang tidak jelas. Tapi satu hal yang tak bisa disembunyikan, laporan kekerasan terhadap tahanan anak di bawah umur. Setelah menyelidiki lebih jauh, kebenaran pun terungkap. Transaksi ilegal yang dilakukan AKP Reza terekam dalam satu berkas yang sempat tertinggal di ruangannya. Bukti itu cukup untuk menjeratnya. Siang itu, AKP Reza ditahan oleh tim dari Propam. Ia tak banyak bicara, hanya tertunduk ketika diborgol. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin. Di dalam hatinya, ia masih bisa mendengar kata-kata Kiai Tubiani bergema, menusuk hati yang selama ini ia matikan. Sementara itu, Ardi telah pulang ke pondok pesantren. Luka-lukanya mulai sembuh, namun ingatannya tentang malam itu tetap tersisa. Ia duduk bersila di serambi musola, menatap langit senja, mengulang hafalan surah-surah pendek dengan suara lirih. Malam harinya, Ardi duduk berdampingan dengan Kiai Tubiani. Udara lembut menyapu pekarangan pesantren. "Kiai," tanya Ardi, "apakah kejahatan itu sudah berakhir?" Kiai Tubiani tersenyum samar, menatap bintang-bintang yang muncul satu persatu. "Tidak, Nak. Kejahatan tidak akan pernah benar-benar sirna. Tapi selama masih ada orang-orang yang berani berdiri di pihak kebenaran, maka kegelapan takkan pernah menang sepenuhnya." Ardi menunduk pelan, meresapi setiap kata itu. Malam pun sunyi, namun dalam kesunyian itu, ada kekuatan yang tumbuh, tekad seorang anak kecil untuk suatu hari menjadi pembela kebenaran.